setelah monet ini, apakah gue akan berhenti gitu kan? Setelah ini gue akan fokus bikin konten yang berhubungan dengan Halo guys, kembali lagi dengan gua Fadel. Jadi di sini kita agak sedikit kalem ya, nggak kayak biasa lah, santuy aja. Jadi guys, kali ini gua pengen nyampein bahwa channel YouTube gua resmi dimonetisasi, yeay! Jadi alhamdulillah ya guys, channel YouTube gua udah dimonetisasi. Artinya itu gue udah bisa kerja sama YouTube, sudah memenuhi syarat-syarat apa yang diberikan YouTube gitu guys. Syarat-syaratnya itu ialah minimal itu 1000 subscriber, sama jam tayang kita itu minimal 4000 jam tayang. Jadi semuanya sudah tercapai, sudah ditinjau oleh YouTube dan sudah resmi disetujui oleh YouTube untuk bekerja sama dengan YouTube seperti itu guys. Jadi intinya itu channel YouTube gue tuh udah ada iklannya lah. Mungkin lu nonton video ini ada iklan atau nggak tahu ya. Atau nonton video lain gue gitu udah ada iklannya. Jadi udah bisa inilah masuk iklan ke tempat gue gitu guys. Dan dari situlah penghasilan dari YouTuber tuh bisa ada gitu guys. Kalau YouTuber pemula kayak gue sih mungkin masih kecil-kecil aja ya. Mungkin bakal lama gitu guys baru dapat uangnya. Kalau yang YouTuber besar kayak Mbak M Wong atau Atta Halilintar, Deddy Corbuzier mungkin itu udah ratusan juta, miliaran gitu dapat mereka per bulannya gitu guys. Jadi ya syukuri aja, yang penting kita udah berusaha gitu kan. Nah ini cerita sedikit guys tentang ini ya, tentang channel gue ini. Awalnya tuh nggak ada kepikiran mau monetisasi, mau apa-apa, itu nggak ada. Yang penting tuh bikin konten aja terus upload gitu. Channel ini udah ada itu sejak gua kuliah sebenarnya guys. Kalau nggak salah konten-konten awal itu ya konten-konten asal upload aja gitu. Ada nih konten pertama gua ada pacu jalur gitu guys, terus kayak Taman Bunga Nusantara gitu gua ada edit-edit. Terus juga apa gitu, ada senam-senam gitu loh, nggak jelas loh pokoknya waktu itu cuman untuk iseng-iseng aja gitu gua buat upload gitu, dan editnya yang ngasal-ngasal lah waktu itu guys, bahkan ada yang nggak diedit sama sekali lah. Jadi itulah yang cerita awal-awalnya. Nah tahun lalu itu 2019 bulan-bulan apa gitu gue lupa juga, konten pertama gue itu guys tentang inilah, tentang Honda Verza itu ya. Jadi gue bikin tentang Verza, motor Verza itu guys. Sebelumnya tuh ada sih yang perjalanan gue ke Banjarmasin guys. Jadi itu masih belum lah, gue ica-ica aja ngeditnya asal-asalan. Dan yang awal benar-benar bikin vlog itu atau bikin konten itu di yang motor Verza ini. Jadi awalnya itu ya gitulah guys. Jadi gimana ya, waktu itu inspirasinya itu gue nih nonton YouTube nih, mungkin bisa 2-3 jam sehari kita nonton YouTube kan. Terus tiba-tiba kepikiran sama gue guys, masa ya gue nonton video orang terus gitu kan, masa orang nggak ada nonton video gue guys. Nah itu awalnya yang bikin gue inilah tertarik bikin YouTube. Dan waktu itu juga oh iya ya, YouTube ini bisa nge-share pengalaman kita. Jadi semacam media sosial juga lah gitu guys. Selain Instagram gitu kan, Facebook. Jadi ini juga semacam media sosial. Kita tuh bahkan bisa ini ya, bisa mengeluarkan kreativitas kita di situ guys. Kita bisa inilah semacam menyimpan memori di konten-konten kita. Misalnya nih gue pengen bikin konten waktu di Banjarmasin, gue bikin konten review hotel ini. Oh iya gue pernah nginep di hotel ini nih, masih kayak gini juga gitu. Jadi bisa jadi referensi untuk kita, atau
bahkan referensi untuk orang lain gitu. Kan dia mau nyari-nyari hotel nih misalnya, dia bisa ngeliat channel kita juga dulu gitu sebelum nginap di hotel tersebut, contohnya gitu guys. Jadi tujuannya sih waktu itu kayak gitu, supaya inilah bisa inilah membantu orang lain juga waktu itu guys. Terus juga semakin kesini gue juga bergabung dengan komunitas ya. Itu gue ada di komunitas YouTuber Banjarmasin Borneo guys. Luar biasa di sini, banyak sekali ilmu pengalaman yang gue dapatkan. Terima kasih untuk semuanya, pasti nggak bisa terbalaskan lah terima kasihnya guys. Selain kita dapat keluarga baru gitu, kita dapat ilmu baru di sini, banyak juga pembelajaran hidup yang nggak ada di luar gitu, yang nggak ada di mana yang di kuliah di sekolah tuh nggak ada. Yang ada tuh emang kita berbaur dengan masyarakat ini live gitu kan. Apa aja masalah-masalah kita hadapi, kita selesaikan gitu guys konsepnya. Jadi banyak lah yang bisa kita dapatkan dengan kita berkomunitas gitu ya, berkomunitas yang sehat lah intinya gitu guys. Banyak ininya, banyak manfaatnya seperti itu. Oh ya, next ya yang tadi ya. Jadi semakin kesini gua udah ini guys, udah apa namanya, ternyata pas gua itu ada kunjungan, persisnya itu ada bos gua lagi datang nih tanggal 26 nih kalau nggak salah ya, 26 atau 27 gitu guys, Desember ya. Pimpinan gue datang kan, terus tiba-tiba ada notif di Gmail gue guys, selamat channel anda diterima kerjasama dengan YouTube, intinya gitulah. Nih screenshotnya guys, bunyinya kayak gitu. Gue kaget ya, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya setelah sekian lama baru dimonetisasi sama YouTube. Jadi channel gue ini 1,5 tahun berjalan, yang gue jalankan ini. Syukurnya itulah guys, dimonetisasi sama YouTube, nggak ada masalah apa-apa lah. Jadi cepat aja prosesnya. Jadi syarat untuk dimonetisasi sama YouTube itu ialah minimal 1000 subscriber sama 4000 jam tayang ya. Jadi itu yang syarat mutlaknya kalau kita mau dimonetisasi guys. Terus juga isi konten kita yang penting tuh jangan aneh-aneh lah, jangan ada clickbait atau yang berbau sara, pornografi. Kalau yang ada bau-bau gitu lu bakal dapat teguran, intinya gitulah. Mungkin bakal susah kalau dimonetisasi gitu guys. Jadi bikin konten yang fair aja lah gitu, yang bisa orang lihat, nyaman dilihat juga, dan itu hasil karya kita gitu. Jadi gue sedikit cerita ini guys. Kalau ketika orang membuat karya itu mau sejelek apapun, itu dengan hasil kerja keras dia pasti buat karya itu guys. Jadi tolong dihargai, disupport lah gitu. Kalau lu nggak suka ya tinggal lu dislike atau lu komen aja gitu. Bang bagusnya gini gitu aja, atau kak bagusnya gini kak. Karena gue sendiri konten kreator guys, gue tahu susahnya gimana bikin konten ini, baik itu dari menyediakan waktu, tenaga, fisik guys, lain sebagainya. Terutama sih mood sama kemauan guys, karena ini yang faktor utama kita. Kalau waktu ada, yang lainnya tuh tergantung mood sama nggak malas, itu aja sih sebenarnya guys. Konsistensi lah kita. Gue jujur aja, konten gue ini channel gue ini kurang konsisten karena gue gue kerja guys, jadi nggak bisa nggak bisa terlalu fokus terhadap konten gue gitu. Dan juga gue di pelosok gini kan, di agak-agak pelosok gitu lah guys. Nah, berdasarkan setelah yang gue pikir-pikir ini, setelah monet ini, apakah gue akan berhenti gitu kan? Ya enggak lah guys. Jadi gue putuskan setelah ini gue akan fokus bikin konten yang berhubungan dengan kelapa sawit. Jadi intinya pekerjaan gue di bidang ini guys, perkebunan kelapa sawit, dan gue akan bikin konten yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit juga. Selain ini kegiatan sehari-hari gue
Gua juga akan bikin inilah semacam pembelajaran juga untuk yang lain guys. Dan ini juga pasti inilah ada manfaatnya lah untuk orang di luar sana yang mungkin bisa diterapkan mereka juga, atau ada hal-hal baik yang bisa ditangkap gitu. Karena apa guys, menimbang seperti ini, negara kita ini ialah negara eksportir sawit terbesar nomor 2 ya setelah Malaysia. Jadi petani sawit kita juga banyak sekali gitu guys. Pasti minim sekali informasi-informasi yang mereka dapatkan, walaupun sebenarnya sudah banyak juga gitu. Dan gue juga pengen menjadi salah satu yang bagi ilmu itu guys. Jadi itu ya guys. Dan juga doain aja gue bisa bikin konten ini ya minimal seminggu, 2 minggu sekali atau seminggu sekali gue upload gitu guys. Doain aja gitu biar inilah, biar konsisten seperti itu. Dan gue akan juga berikan semuanya apa yang ada di perkebunan kelapa sawit, sosialnya, itu budidayanya, baik itu masyarakatnya, lain sebagainya lah. Mungkin ada hal-hal yang bisa didiskusikan atau yang bisa dibagikan kepada kita semua atau teman-teman semua gitu guys. Terima kasih banyak ya guys semuanya. Gue makasih atas support yang telah diberikan. Tanpa kalian gue nggak ada apa-apanya. Kalau misalnya ada yang salah mohon dimaafkan guys. Mungkin itu aja. Kalau kalian suka di like aja videonya, kalau nggak suka di dislike aja. Oke guys, makasih semuanya. See you in the next vlog.